Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Sebagaimana saya bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah hamba utusan Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang lemah. Nah, itu Allah sebutkan, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Lemah apanya? Segalanya lemah. Fisiknya lemah, psikisnya lemah, semangatnya lemah. Itulah kita. Tapi Allah Al-Qawiyul Matin, yang maha kuat dan maha perkasa, Dia tempat kita bersandar. Sehingga manusia akan menjadi kuat tatkala dia bersandar kepada Sang Pencipta. Kau akan jadi makhluk yang gagah perkasa tatkala engkau menyandarkan tubuhmu kepada sesuatu yang besar. Dan Allah memerintahkan kita untuk bersandar kepadanya, memohon dan berdoa hanya kepadanya. Ketika dikumandangkan azan dan sampai kepada ucapan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita tidak mengulangi ucapan orang yang azan, tapi kita mengungkapkan ungkapan yang berbeda. Kita berkata, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya yang dapat menghalangimu dari berbuat dosa. Tidak ada kekuatan yang bisa mendorongmu untuk melakukan kebajikan kecuali Allah. Dan orang yang lemah sejatinya bukan orang yang sakit-sakitan, bukan orang yang kurus, tapi orang yang lemah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal ajizu man ajiza anid du'a. Orang yang lemah adalah orang yang tidak mampu berdoa. Orang berdoa tidak dituntut membayar. Berdoa pun tidak membutuhkan energi yang besar. Tapi tatkala engkau tidak bisa berdoa, ketika itu engkau menjadi orang yang lemah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Kau minta amaku, kata Allah, pasti aku kabulkan. Pada pagi hari ini, Anda akan memulai kajian yang mungkin sudah cukup lama ya. Kita tidak menyampaikannya, tentang sebuah permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
dalam sahihnya dari Zaid bin Arqam, diriwayatkan pula oleh Al-Imam An-Nasa'i, Al-Imam Ibnu Majah, itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kau bisa bayangin seorang nabi yang ma'asum, yang terjaga. Seorang nabi yang diampuni dosa-dosa yang masa lalu dan yang akan datang. Seorang makhluk yang paling dicintai Allah. Ternyata dia terus meminta. Kau tahu kenapa? Karena sejatinya hakikat penghambaan adalah meminta kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu, permohonan itulah ibadah. Maka Nabi tidak pernah berhenti berdoa. Dan ana yakin permohonan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dari permohonan kita. Berapa kali kau meminta? Dan kau lihat. Berapa banyak kau meminta? Hibbati fillah. 4 hal yang Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan. Yang pertama, min ilmin la yanfa'. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada orang-orang yang berilmu, tapi ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya tidak membuat dia jadi takut. Ilmunya tidak menjadikan dirinya terdorong untuk mengamalkannya. Dan kita melihat orang yang berilmu, tapi kesian. Ilmunya menyeret dia ke dalam api neraka. Orang yang berilmu berbeda dengan orang bodoh. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Sesuatu yang merupakan dosa besar. Engkau berkata apa yang tidak kau perbuat. Ada orang-orang yang secara hafalan hadisnya, jangan kau tanya, hafidul Quran, ya dia pernah hafal Quran. Dialah orang yang Masya Allah. Tapi disayangkan, ilmu yang dia miliki tidak menjadikan dirinya takut kepada Allah. 6 tahun di pesantren, 4 tahun kuliah, 2 tahun menyelesaikan S2, 3 atau 4 tahun mengambil doktoralnya. Dia orang terpandang,
Mimbar-mimbar masjid menjadi tempat dia menyampaikan ilmunya. Tapi ternyata ada sesuatu yang dia sembunyikan. Allah jamaah. Hakikat ilmu adalah yang membuat dirimu takut. Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Al-ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya siapa? Yang berilmu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bercerita tentang seorang yang berilmu, bahkan menyampaikan ilmunya, tapi bagaimana kelak dia di hari kiamat. Rasulullah SAW mengatakan, yuja'u birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar. Akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat. Lalu orang ini dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi minan nar. Fatandaliku aqtabuhu finnar. Kemudian ususnya terburai keluar dari perutnya. Fayaduru kama yadurul himaru biraha. Apa yang terjadi? Maka orang ini akhirnya berputar mengelilingi ususnya yang terburai, seperti berputarnya seekor keledai di alat penumbuk gandum. Berputar mengelilingi ususnya yang terburai. Fayajtami'u ahlun nari alaih. Penghuni neraka akhirnya berkumpul. Kita tahu azab yang Allah berikan kelak di dalam neraka itu bukan hanya azab fisik, tapi Allah memberikan azab jiwa, sehingga jiwa mereka tersiksa. Penghuni neraka berkumpul. Fayaquluna ay fulan. Mereka bertanya. Mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Ternyata orang itu dikenal oleh penghuni neraka. Apa yang mereka katakan? Masya'nu. Mereka, kenapa kau? Apa yang menyebabkan engkau mendapatkan azab yang seperti ini? Azab yang mengerikan. Alaysa kunta ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar. Bukankah engkau orang yang berilmu? Bukankah engkau orang yang biasa memerintahkan kepada kami untuk beramal kebajikan? Engkau senantiasa menyuruh kami untuk mengamalkan berbagai macam amal kebajikan. Nah, dan engkau mencegah kami dari berbuat kemungkaran. Qal. Akhirnya orang ini berkata, kuntu amurukum bil ma'ruf. Aku biasa memerintahkan kepada kalian untuk beramal ma'ruf, untuk beramal amalan kebajikan, wala atih, tapi aku tidak pernah mengamalkannya. Wa kuntu anhaakum 'anil munkar, dan aku melarang kalian berbuat kemungkaran. Aku katakan jangan berbuat mungkar, tinggalkan ini, tinggalkan itu, tapi ternyata aku sendiri mengamalkannya. Wallahi jamaah, kita perlu berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berulang kali kita mendatangi kajian. Kita menyimak nih sebuah ceramah. Ada kajian habis subuh di berbagai channel televisi.
kita mendengarkan petuah-petuah, ayat-ayat Allah yang dibacakan. Kita juga mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diuraikan. Lalu apa yang terjadi dengan kita? Ada manfaatnya buat kita. Manfaat untuk berdebat. Ketika duduk ada bahan. Karena dia telah menyimak, maka dia bisa berdebat, berdialog dengan temannya. Bukan itu tujuan ilmu dicari. Ilmu dicari untuk diamalkan. Dan mengamalkan ilmu sendiri membutuhkan sebuah persyaratan yang ketat sekali agar amalanmu diterima, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Ketika seorang belajar ilmu bertahun-tahun di pesantren, di masjid, di sekolahan, lalu dia menjadi orang yang sukses dan dia pandai beramal, kau tanyakan kira-kira ikhlas enggak kau? Memang salah satu yang menyebabkan ilmu tidak bermanfaat adalah salah niat. Salah niat. Terus niatnya kok bisa salah? Menuntut ilmu pun perlu belajar orang. Apa yang seharusnya dia niatkan ketika dia menuntut ilmu? Menuntut ilmu agama kita bicara ya. Kalau kau belajar tentang ilmu umum untuk bekerja, untuk dapat harta, tafadhol. Memang ilmu itu jurusannya menuju dunia. Tapi ada ilmu yang jurusannya menuju surga. Yaitu ilmu tentang Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man talabal ilma mimma yubtagha bihi wajhullah la yatlubuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu ini memang dikhususkan untuk mencari keridhaan Allah, untuk berjumpa dengan wajah Allah, lalu dia tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jangan diharap kau mencium bau surga. Masuk surga? Ada. Allah na'udzubillah min ilmin la yanfa. Itu yang pertama. Rasulullah SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan beliau berlindung dari hati yang tidak khusyuk. Dari hati yang tidak tunduk. Ada orang-orang yang memiliki hati, tapi hatinya tidak diisi ketakwaan kepada Allah. Hatinya diisi dengan kedengkian. Hatinya diisi dengan kebencian kepada sunnah. Kebencian kepada syariat Allah. Kebencian kepada hukum-hukum Allah. Hatinya penuh dengan informasi-informasi yang tidak membuat dia sami'na wa ata'na. Datang perintah Allah, dia tolak. Datang larangan Allah, dia langgar. Datang arahan-arahan dari Allah, hatinya tidak mau tunduk. Hatinya sakit. Orang-orang munafikin adalah orang-orang yang hidup di tengah-tengah negeri Islam. Bersama umat Islam. Dan pernah ada kaum munafikin yang hidup di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama para sahabat. Mungkin kau berpikir, andai aku hidup di masa mereka, tentunya keimananku akan selangit. Belum tentu. Ada orang-orang yang hidup di masa
para sahabat dan ternyata mereka hanya pura-pura beriman. Mereka melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hatinya tidak tunduk, hatinya sakit. Berusaha menipu Allah dengan perbuatan mereka. Allah tahu dengan isi hati kita. Jadi kalau kita berbicara tuh, apa sekarang yang kita pikirkan? Kita kadang-kadang dengerin kajian, kita datang ke masjid, kita sholat pun hati kita kemana Allah tahu. Ada hati yang tidak khusyuk, jamaah. Ya, salah satu penyebab hati tidak khusyuk kadang-kala kurangnya ilmu tentang Allah. Allah tu alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui dengan apa yang terbetik di dalam hati. Maka saatnya kita mengobatin hati kita. Dan kau tahu, di dalam tubuh manusia itu ada sebuah organ. Idza shalah, shalaha sairul jasad. Organ ini secara fisik itu menentukan kesehatan seluruh tubuh. Kalau dia bagus, kerjanya bagus, kondisinya bagus, sehat insya Allah badan. Tapi kalau kondisinya rusak, maka organ-organ yang lainnya akan ikut rusak. Apa organ itu? Al-qalb, jantung nih. Dan kau bisa lihat ketika jantungnya mulai lemah, jantungnya membengkak, jantungnya tersumbat, orang udah sakit. Begitu pula orang yang hatinya tidak khusyuk, maka sakit. Dan memang hati kita tuh senantiasa bolak-balik. Suatu saat hati itu khusyuk, tunduk, mendengarkan nasihat, hatinya bergetar, matanya meneteskan air. Kondisinya sedang baik tuh hatinya. Dan kita merasakan ada waktu-waktu tertentu, subhanallah, kita merasakan sebuah kedamaian. Ada bencana, ada petaka yang menimpa kita, hati kita langsung mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah, semua udah diatur sama Allah, semua udah ditentukan. Ya kita terus, ya kita terima. Mau gimana terus? Seperti itu hati yang tunduk. Allah mengatakan tentang orang yang terkena musibah, ma asaba min musibatin fa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman, wa man yu'min billah, kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan kasih hidayah kepada hatinya. Hatinya jadi tunduk, menerima. Ada orang yang galau hidupnya. Dalam semua kondisi dia galau. Senantiasa khawatir dan takut. Ya, ada permasalahan dengan hatimu. Kau perlu obatin. Salah satu obat hati yang paling manjur adalah zikrullah, mengingat Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, yang hati mereka tunduk, hati mereka damai, hati mereka tentram. Dengan apa tentramnya? Dengan harta, dengan kesuksesan yang dia raih, dengan kemewahan yang dia miliki, dengan popularitas yang dia dapatkan, dengan kesuksesan yang dia berhasil mengumpulkannya. Nah, tidak. Tapi mereka mendapatkan kedamaian bizikrillah, dengan mengingat Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Itu Allah kasih kuncinya.
Dengan mengingat Allah, hati itu akan damai, akan khusyuk. Gak susah tidur, gak susah sedekah. Wallahi jamaah, kita kadang-kala lupa mencari obat jantung di tempat yang tidak tepat. Ada orang ketika suntuk, ketika galau, kemana dia pergi? Dia pergi ke tempat yang menambah kegalauan hatinya. Berangkat ke kafe, berangkat ke tempat-tempat maksiat. Kau tahu, kemaksiatan itu memberikan nokta hitam di dalam hatimu. Jantungmu lagi sakit, kau kasih nokta hitam. Mungkin ketika itu engkau merasa kegalauan telah pergi. Berangkat ke tempat-tempat kemaksiatan yang memang ada hiburan, yang membuat engkau terkesima, lupa, lalai dengan masalah yang ada di hatimu. Tapi kau pulang, ternyata hatimu sudah bertambah kacau. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza adznabal 'abdu nukita fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seorang hamba berbuat dosa, di hatinya akan kasih nokta hitam. Fa idza taba wastaghfar suqila qalbuhu wa naza' fa idza taba wa naza'a wastaghfar suqila qalbuhu. Kalau dia bertobat, dia cabut dirinya dari dosa itu, dia beristighfar, maka hatinya akan dibikin bersih lagi. Itu tuh ketika orang bertobat kembali kepada Allah. Apabila dia balik berbuat dosa, tambah tuh dosanya, tambah tuh nokta hitamnya. Maka ahibati fillah, kita perlu mengecek hati kita. Sekarang ada orang yang tiap bulan mengecek hatinya. Tiap bulan datang cek darah, rekap jantung. Dia kepingin tahu hatinya khusyuk atau tidak. Kau lihat tuh, hati yang khusyuk itu, jantung yang khusyuk secara medis, itu yang detak jantungnya rata. Nggak ada yang naik ke atas. Tapi kalau sudah hatinya tidak khusyuk, maka ada yang naik ke atas tinggi-tinggi. Bermasalah tuh jantungnya. Taib. Itu yang kedua. Pertama, berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, dari hati yang tidak khusyuk. Yang ketiga, wa min nafsin la tashba'. Dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Wallahi jamaah, ada nafsu yang tidak pernah kenyang. Kasih harta, udah punya rumah sana, rumah sini, tetap dia berambisi untuk memiliki tambahan terus. Jadi kasih istri yang cantik, tetap dia berlari-lari mengejar wanita-wanita, berzina dengan wanita-wanita, tidak menundukkan pandangannya. Itu nafsu yang tidak pernah puas. Dikasih jabatan yang sudah bagus, tapi ternyata nafsunya terus mendikte dia untuk hasut, untuk iri dengki bagaimana fulan yang di atas dia diturunkan dari jabatannya. Dan itu yang kita lihat kadangkala di perusahaan-perusahaan, di tempat-tempat kerja. Sikut sana, sikut sini. Untuk apa? Untuk memuaskan nafsunya, dan nafsunya tidak pernah puas. Dan penyakit juga. Ketika orang udah dikasih sama Allah, makan. Subhanallah. Ada orang yang pikirannya hanya perut dan yang di bawah perut. Nah, kalau istilah pengusaha-pengusaha, istilah orang-orang ada entertainnya apa sih yang diberikan kepada mereka? Kalau nggak makan, urusan perut, na'udzubillah. Atau yang di bawah perut.
Selalu merasa istri tetangga lebih cantik daripada istrinya. Penyakitnya di mana? Penyakitnya karena kau tidak menundukkan pandanganmu. Yang kata istilah orang mata keranjang. Kau tahu mata keranjang? Semuanya masuk di sana. Sehingga nafsunya, Allah, kau tahu nafsu itu? Kata Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka kita lemah, kita perlu minta tolong sama Allah agar melindungi kita dari nafsu yang tidak pernah puas, nafsu yang senantiasa menyuruh kepada keburukan. Dan kita berharap agar kita memiliki an-nafsul mutmainnah, jiwa yang sudah tenang, jiwa yang sudah ridha dengan pemberian Allah. Dapat segitu, alhamdulillah, dia tidak akan mencuri. Korupsi, insya Allah hilang. Ketika orang-orang berdoa minta perlindungan kepada Allah dari nafsu yang tidak ada puasnya. Dan kita lihat orang-orang jemaah, nafsu mereka tidak pernah puas. Dan jabatan, jadi mungkin awalnya kepala desa, kemudian jadi lurah, atau mungkin dia menjadi orang-orang yang jadi bupati, jadi gubernur, jadi jadi presiden, jadi apa? Ada nafsu yang tidak pernah puas dan tidak akan pernah puas. Begitulah harta. Alhamdulillah dapat rezeki, ya lumayan lah, gaji 3 juta, kepingin 5 juta, dapat 5 juta, kepingin 7 juta, dapat 7 juta, kepingin 10 juta, dapat 10 juta, dapat gaji 100 juta, 200 juta, nggak pernah puas. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qad aflaha man aslam, telah sukses seorang muslim yang sudah Islam sukses. Wa ruziqa kafafan, dikasih rezeki cukup, rezekinya cukup. Wa qanna'ahu Allah bima ata, rezekinya tidak kurang sehingga dia kepikiran hatinya. Rezekinya tidak berlebihan sehingga dia juga kepikiran. Yang ketiga, Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Maka kau berlindung dari nafsu yang tidak pernah puas. Nah, karena kau akan tersiksa dengan nafsumu sendiri. Kita ini seharusnya bisa mengontrol nafsu kita. Karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Allah memberikan ilmu kepada kita. Seharusnya. Tapi ada orang yang akhirnya diperbudak oleh nafsunya. Dan kita lihat orang-orang yang nafsunya tidak pernah puas. Na'udzubillah min dzalik. Yang keempat dan yang terakhir, beliau mengatakan, wa a'udzubika min da'watin la yustajabu laha. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Doa yang tidak dikabulkan. Kok bisa doa tidak dikabulkan? Bukankah Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Allah berjanji, kau minta pasti aku kabulkan. Itu kan janji Allah. Terus kenapa kok tidak dikabulkan? Iya. Karena ada penghalang-penghalang doa yang kau lakukan. Sehingga doamu tidak dikabulkan. Umat Islam dalam kondisi sulit berdoa, memohon kepada Allah agar musuh-musuhnya dihancurkan. Tapi kok kayaknya nggak dihancurin. Memohon agar konspirasi mereka, membinasakan mereka, kok kayaknya enggak sih. Ketika Jumat semuanya mengaminkan doa. Dan itu terjadi, kita melihat.
Apa penyebab doa tidak dikabulkan? Kau cari, kau pelajarin. Selain berdoa, kita perlu berilmu. Sehingga kita tahu nih, kenapa mobil kita nggak bisa jalan. Kau sudah hidupin, nggak jalan. Didorong nggak jalan, ternyata bensinnya habis. Kau isi bensin jalan. Di antara yang menyebabkan doa tidak dikabulkan adalah makan haram. Makan haram. Kau lihat makanan kita, makanan umat Islam. Sesuatu yang sangat memprihatinkan. Yang namanya riba, dosa riba. Itu biasa. Antum taruh dalam tanda kurung. Biasa. Menurut banyak orang. Tahu dari mana Ustaz? Kok dikatakan menurut banyak orang biasa? Ya kalau kita lihat kebanyakan orang melakukan riba dan tidak terbebani. Tidak terbebani, merasa biasa. Jadi tadi rumahnya dengan sistem riba. Nggak ada masalah Ustaz. Yang penting kan everybody happy kata mereka. Subhanallah. Allah tuh kasih aturan. Ya, tapi kalau kau nggak mau aturan sama Allah, Allah tidak akan kasih apa yang kau pinta. Kalaupun Allah kasih yang kau pinta, pemberian Allah itu jadi azab buat engkau. Jadi kita perlu berpikir sekarang. Doa-doa kita banyak tidak dikabulkan mungkin gara-gara makan haram. Gara-gara kita tidak khusyuk ketika berdoa. Amin, amin, amin. Apa yang kau aminkan? Ya cuma amin, amin doang. Sambil ngobrol amin, amin. Khutbah Jumat, ngobrol pas imamnya doa amin, amin. Sambil amin, ambil ngobrol sama sahibnya. Innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tuh tidak ngabulin doa dari hati yang lalai, yang lengah, nggak dikabulin. Butuh kau kumpulkan semua hatimu, hadapkan kepada Allah, tinggalkan semuanya, dan kau yakin Allah akan kabulkan doamu. Insya Allah akan kabulkan. Jadi itulah yang perlu kita baca selalu, memohon kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita. Tapi ana rasa antum sudah faham, sudah hafal tuh doa. Ana ulangin, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu lah. Adapun dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi atau Ibnu Majah dikatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min haula'il arba'. Aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak didengar. Didengar aja enggak sama Allah. Dan berlindung dari 4 hal itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Nah. طيب المكيف يؤذيك لو حركته حركه يا حبيبي. Nah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk dari hamba Allah di Kendari. Dia bertanya, Ustaz, bagaimana kalau pernah punya dosa dan hutang sama orang, sementara orang yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakallah. Berkaitan dengan dosa kepada Allah, urusannya mudah. Tinggal kita minta ampun sama Allah, taubat-taubatan sudah selesai. Tapi kalau ada dosa sama manusia, urusannya berat. Karena itu termasuk hak tuh orang memaafkan kita atau tidak. Kalau orangnya udah mati, ya tambah berat lagi kau. Gimana kau mau minta maaf?
Maka jangan sembarangan berbuat dosa sama orang dan menzalimi mereka. Apa yang perlu dilakukan? Kau beristighfar buat saudaramu. Berdoa buat saudaramu. Meminta buat saudara. Sebutkan nama dia dalam doa. Allah maghfir fulan, ya Allah. Mudah-mudahan kau mudahkan hisabnya fulan, ya Allah. Kau minta. Semoga hal itu bisa menyebabkan dia ridho kepada engkau kelak pada hari kiamat. Karena nanti akan ada hisab antara kau sama dia. Kalau yang berkaitan dengan hak yang berupa materi, hutang, maka kau harus bayarkan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak tahu, nggak ketahuan kemana mereka, kau sedekahkan buat saudaramu atas nama dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Dan hati-hati urusan berbuat kezaliman dengan manusia. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah menghafal Al-Quran termasuk 4 hal itu? Terima kasih. Apakah menghafal Al-Quran termasuk 4 hal itu? Ana mungkin kalau ini maksud menghafal Al-Quranul Karim kemudian hafalan yang tidak bermanfaat, ya bisa termasuk. Karena Quran kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Tapi tidak kepada semua orang. Syafaat yang diberikan oleh Al-Quran hanya kepada orang-orang yang ikhlas membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dan tidak riya atau mengharapkan pujian dari manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wal Quran hujjatun laka au alaik. Quran akan menjadi penolong dan pembelamu, dan bisa jadi Quran akan menjadi penuntutmu, nuntut kau nanti pada hari kiamat. Ada orang yang menghafal Quran hanya sekedar untuk ikut perlombaan. Menghafal Al-Quran hanya sekedar untuk ikut hafid cilik umpamanya, atau apa, orang tuanya ingin itu, ingin mendapatkan popularitas. Hati-hati, kesian. Niatkan ketika menghafal Quran lillahi ta'ala. Dan niatkan ketika menghafal Quran untuk diamalkan. Bukan untuk niat-niat yang lainnya. Kalau tidak, ya akan masuk kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ada orang yang hafal Quran, tapi kalau kau lihat kayaknya orang ini melihat perbuatannya, melihat tingkah lakunya, kayak orang yang nggak hafal Quran. Dan tidak sedikit orang yang membaca Al-Quran, sedangkan Al-Quran mencemooh dan mencela dia nggak sadar. Dia nggak paham. Dia tidak mau memaknai artinya. Maka perlu kau menghafal Quran, memaknai artinya, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan ini. Ustaz, bagaimana caranya agar hati ini tidak ada keraguan sedikit pun dalam beribadah dan berdoa? Ini dari Lampung nih. Berkaitan dengan keraguan. Yang menyebabkan orang ragu itu karena dia tidak yakin. Dan keyakinan itu bisa didapat dengan ilmu. Jadi kalau ada orang mengatakan umpamanya kepadamu, Mas, di belakang sana ada orang jualan. Kau mengatakan, benar nggak ya ada orang jualannya? Sekarang aku lagi lapar nih, nanti ke sana tutup udah atau apa. Karena kau nggak yakin dengan dia. Dan kau juga tidak melihat sendiri. Tapi ketika kau tahu, iya aku tahu memang ada yang jual sana. Kau yakin kau akan berangkat ke sana. Maka untuk menghilangkan keraguan itu tuntutlah ilmu. Belajar terus. Kenali Allah Jalla Jalal. Kenali agamanya. Kenali nabimu Muhammad SAW. Seperti itu seorang muslim. Jadi dia perlu mencari keyakinan dengan menuntut ilmu. Karena ilmu itu yang menyingkirkan keraguan di dirimu. Dan kau berlindung kepada Allah juga dari keraguan. Dalam beribadah, dalam berdoa kau harus yakin Allah mengabulkan doamu. Tapi kau juga perlu takut. Jangan-jangan
doaku nggak dikabulkan. Kau yakin mau dikabulkan tapi takut nggak dikabulkan? Iya, itulah seorang hamba ketika menghadap kepada Allah. Antara khauf dan roja, antara rasa takut dan harapan. Dia takut ada amalan-amalan yang menghalangi doa dia untuk dikabulkan. Tapi dia juga berharap Allah itu Maha Pengampun. Maka dengan seperti ini, insya Allah dia telah menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim yang beribadah kepada Allah dalam kondisi yad'una raghaban wa rahaban. Berdoa dalam kondisi harap dan takut kepada Allah. Barakallahu fiik. Ini ada pertanyaan dari Abu Jordan dari Bekasi. Ustaz, mohon penjelasan mengenai sunnah menutup bejana yang terbuka. Ya, subhanallah jamaah. Kita ini diperintahkan oleh Rasul SAW ketika mau tidur malam hari, meninggalkan makanan itu untuk ditutup. Dan kalau kita lihat bagaimana Islam mengajarkan umatnya bersih, mengajarkan umatnya terjaga dari bakteri, selamat tuh. Karena kalau kita lihat ada orang-orang, mana syabab? Aina al-mikrofon. Syuaya. Bentar jamaah. Ada yang kacau nih. Nah, Islam mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup steril. Salah satu dari sunnah menutup bejana. Iya. Di malam hari tempatnya air, gelas tutup. Makanan ditutup. Dan betapa indahnya Islam. Kalau kau lihat. Kau kalau membaca kitab-kitab fikih dimulai dengan kitabut taharah, kitab bersuci. Bukan sekadar bersih. Tapi bersuci. Kau lihat di tempat-tempat tertulis suci. Berbeda dengan ketika mereka menulis bersih. Suci lahir dan batin. Dalam urusan makanan, nah kita diperintahkan untuk menutup bejana. Khususnya ketika kau mau tidur malam, tutup bejana-bejana itu. Kalau nggak ada tutup apa saja lah. Yang kau sampai dikatakan kalau mamanya bejananya nggak ada tutupnya, kau taruh sesuatu mamanya sutil itu untuk menghalanginya. Sehingga ya selain bisa mengusir binatang-binatang dan mengusir jin-jin mungkin yang akan makan dari makananmu. Dan diperintahkan juga untuk membaca bismillah ketika masuk rumah, ketika melakukan perbuatan-perbuatan. Barakallahu fikum. Nah, ini pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Ari dari Jakarta. Mau bertanya Ustaz. Karena uzur saya hanya bisa menuntut ilmu melalui TV-TV Islam. Di antaranya adalah Insan TV. Apakah saya salah Ustadz? Karena hanya belajar melalui TV-TV Islam. Ada yang bilang kepada saya itu salah. Saya harus belajar dengan guru. Sedangkan karena uzur saya hanya bisa belajar di rumah. Tidak mendatangi guru. Jazakallah khairan. Barakallah fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kalau bicara menuntut ilmu harus punya guru. Nah, dan kau sekarang belajar lewat televisi, itu sebenarnya kau belajar lewat guru. Tapi seorang yang belajar itu diperintahkan untuk memilih guru. Tidak sembarangan dia berguru. Karena tidak sedikit aliran-aliran yang menyesatkan. Sekte-sekte yang menyimpang. Yang MUI berulang kali itu menjelaskan tentang mereka. Ada yang mengaku Nabi Idris, ada yang mengaku Nabi Khidir, ada yang mengaku ini, itu. Ketika orang itu menuntut ilmu tanpa bimbingan guru, maka yang ditakutkan dia tersesat. Tapi kalau seorang uzur tidak bisa datang ke kajian, tapi usahakan.
Karena berbeda mengaji lewat televisi dengan mengaji, dengan kau datang bersama orang-orang, kumpul, duduk, menyimak. Berbeda tentunya. Di situ kau bertemu dengan saudara-saudaramu yang beriman. Sedangkan ketika kau di televisi, kadang-kala sambil ngantuk-ngantuk, sambil makan, sambil ini, itu. Maka tetap berusaha untuk mendatangi kajian. Kalau dikatakan uzur, ya ana nggak tahu uzurnya apa. Kalau uzurnya memang tidak bisa beranjak dari tempatnya, tidak bisa keluar, ya ahlan wa sahlan, kau tetap menuntut ilmu. Tapi kalau kau masih bisa keluar rumah, kau bisa mendatangi pasar, berarti kau bisa mendatangi masjid. Maka datangi masjid, nuntut ilmu di sana, itu kalau kau mampu. Dan Allah tidak membebani hambanya di atas batas kemampuan dia. La yukallifullah nafsan illa usaha. Sampai mana batas kemampuanmu, ya sudah. Allah akan menghisapmu nanti di sana. Kalau kau mampu datang ke majelis ilmu, datang majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu, ya ada malaikat-malaikat yang turun. Tapi kalau sekarang Ustaz, anak nih di rumah Ustaz, tapi anak kumpulin semua anak-anak, keluarga semuanya menyimak ya. Kita berkumpul untuk menyimak, setelah itu kita berdiskusi. Mudah-mudahan itu termasuk majelis ilmu. Barakallahu fikum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, bagaimana sikap kita dalam keseharian kita beribadah sesuai dengan sunnah? Namun kita disingkirkan dan dibenci karena cara kita beribadah dengan sunnah. Jazakallah khairan. Taib jamaah, berkaitan dengan beribadah dengan cara sunnah, maka seorang muslim itu yang pertama belajar. Benarkah yang dia lakukan sesuai dengan sunnah? Dan ini untuk setiap muslim. Ingat, syahadatmu itu dua. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut syahadatain. Kau bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kau harus beribadah. Tapi ibadahmu harus dengan kesaksian kedua. Bahwasanya aku bersaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Sehingga yang berhak diikutin tata cara ibadahnya adalah Rasulullah SAW. Apa yang dibolehkan oleh Nabi. Dan sunnah Nabi itu ingat bisa jadi sunnah ucapan, bisa jadi sunnah perbuatan, bisa jadi sunnah itu takrir. Di mana Rasulullah SAW menetapkan perbuatan sahabat dan akhirnya itu jadi sunnah. Dan kita mengikutinya. Dan tatkala engkau dibenci oleh masyarakat, coba kau lihat. Mungkin ada masalah dengan engkau. Masalahnya mungkin di perilaku, di akhlak, di adab, dan etika. Karena masyarakat itu melihat orang-orang gak benar aja biasa mereka. Dan mereka tetap bergaul dengan mereka. Orang yang gak sholat, mereka bergaul baik di masyarakat. Padahal mereka tidak sholat, tidak mengabdi kepada Allah. Kau yang beribadah sunnah, kalau dicemooh, pertama itu wajar. Karena mereka merasa kau aneh. Maka kau perlu, ya kalau ada amalan sunnah yang perlu ditinggalkan, bisa ditinggalkan umpamanya. Ditinggalkan. Jangan sampai kau mengamalkan sunnah menimbulkan kekecauan. Seperti ucapan Rasul SAW. Nabi itu pernah mau membongkar bangunan Ka'bah. Mengembalikan bangunan Ka'bah kepada bangunan yang asli. Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS. Tapi Nabi tinggalkan. Karena takut membuat kekacauan di masyarakat. Jadi apabila memang ada amalan-amalan sunnah, artinya yang dianjurkan. Kadang-kala model gini nih. Kita diperintahkan untuk merapatkan shaf. Iya, kita rapatkan shaf kita. Ketika kau merapat ke shaf, orang yang di sebelahmu kabur. Lalu kau kejar dia, jadi masalah. Ustaz, kan kita disuruh merapatkan shaf, betul. Kau kan sudah merapatkan shaf, tapi dia tidak mau, ya sudah. Kau sampai ke tempat yang kau merapatkan shaf di sana. Kau sudah mengamalkan sunnah itu, tapi dia kabur. Nanti perlahan-lahan dengan akhlak dan etika kau sampaikan kepada mereka. Kalau ini sunnahnya. Dan mungkin seorang yang berjenggot dicela, dicemooh. Aduh, ini kambing-kambingnya, kau sabar juga. Tidak perlu engkau ikut mencela mereka. Maka dengan engkau bersabar, mereka akan menghargaimu. Tapi kalau engkau sakit hati dan kau mencela mereka, maka jadi nggak benar nantinya.
Nah, ini pertanyaan terakhir yang kita tutup kajian kita hari ini dengan pertanyaan ini. Bagaimana cara mengatasi was-was setelah beramal? Ana jadi bingung, was-was setelah beramal. Ada was-was ketika beramal, ada was-was sebelum beramal. Was-was sebelum beramal itu seperti orang yang mau sholat, kemudian Allahu Akbar, nggak jadi. Allahu Akbar, nggak jadi. Ya. Ada yang seperti sebelum beribadah. Ada keraguan ketika beramal. Was-was dia, aduh aku nih wudhu apa enggak tadi ya? Ada yang keluar enggak dari perut anak? Ada was-was setelah beramal. Entah yang dimaksud was-was setelah beramal, apakah dia ragu amal yang diterima atau tidak. Kalau yang dimaksud itu, maka itu sesuatu yang baik. Karena itu akan mendorong dia untuk memohon kepada Allah. Ya Allah, kau terima amalanku ya Allah. Mungkin tadi aku kayaknya ada riak tadi. Aku mungkin kayak ya sudah, kau serahkan kepada Allah. Was-was itu membuat engkau memohon kepada Allah. Kalau was-was yang dimaksud adalah itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doanya Nabi Ibrahim setelah beramal minta sama Allah. Tapi kalau was-was beramal itu tadi itu aku berapa rakaat sholat ya? Ya udah, kalau kau sudah yakin bahwa tadi kau sholat 4 rakaat, kemudian datang was-was itu, kau katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kau bangun di atas keyakinanmu. Jadi keyakinan itu tidak bisa ditabrak dengan keraguan-keraguan. Maka salah satu mengobatin was-was itu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau maksudnya was-was tadi kau takut tidak diterima, apa? Ya kau memohon kepada Allah agar Allah menerima dan kau terus menambah amalan kebajikanmu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Kembali kami mengingatkan tentang doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan tunduk, dan dari jiwa atau nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.